Informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV, Melvia Mayfitri di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Melvi, di Indonesia hari ini akan digelar sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan atau yang sedang dilakukan di Arab Saudi? Ya, waalaikumsalam Imron. Betul sekali, hampir sama dengan di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Hari ini pun di Arab Saudi juga akan dilakukan pantauan hilal atau Rukyatul Hilal untuk penentuan Arafah dan juga penentuan Idul Adha. Nah, hari ini merupakan 29 Zulkaidah atau 27 Mei ini, di mana pantauan hilal ini merupakan ajakan resmi dari Kerajaan Arab Saudi untuk siapapun warga yang berada di Arab Saudi untuk bisa melihat atau ikut berpartisipasi melakukan pantauan hilal, dan siapa yang bisa melihat munculnya bulan dengan derajat 3 derajat atau lebih itu bisa melakukan pelaporan ke pengadilan setempat dan akan diambil sumpahnya. Lalu nanti secara resmi Mahkamah Agung Kerajaan akan mengeluarkan surat atau juga keputusan resmi dengan sebutan Royal Court untuk pernyataan penetapan Zulhijjah. Nah, siapa yang bisa melihat ini nanti akan dilakukan proses pengambilan sumpahnya, lalu pantauan hilal akan diumumkan lewat Royal Court itu. Nah, biasanya di kota Mekah sendiri itu menjadi salah satu titik pantauan hilal di sekitar Ka'bah. Itu sudah bersiap sejak waktu zuhur, waktu Arab Saudi, sampai dengan nanti maghrib pukul 7 waktu Arab Saudi ya. Nah, pantauan atau pemantauan hilal ini dilakukan dan pengumumannya itu dilakukan dalam bentuk keterangan resmi atau surat edaran resmi dari Mahkamah Agung Kerajaan. Nah, jika nanti bulan terlihat, maka prediksi besok atau 28 Mei itu akan menjadi hari pertama bulan Zulhijjah atau bulan terakhir Hijriyah. Artinya besok tanggal 1 Zulhijjah, maka Arafah akan jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah atau 5 Juni, dan 6 Juninya merupakan hari raya Idul Adha. Nah, tapi jika tidak terlihat, maka besok akan digenapkan menjadi tanggal 30 Zulkaidah, artinya pada tanggal 29 Mei lah baru masuk tanggal 1 Zulhijjah gitu. Jadi akan ditentukan atau diumumkan secara resminya oleh pihak Mahkamah Agung Kerajaan pada sore hari setelah maghrib atau pukul 7 Arab Saudi atau sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia, Imron. Baik, berarti sama seperti hal yang dilakukan di Indonesia, di Arab Saudi juga hari ini dilakukan pemantauan hilal untuk menentukan tanggal jatuhnya Idul Adha 2025. Lalu menjelang puncak haji yang akan sebentar lagi dilakukan begitu ya, apa saja kegiatan jamaah haji yang sedang dilakukan di sana, Melvi? Ya, puncak haji atau Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina itu akan terjadi sekitar seminggu atau sampai 10 hari lagi gitu ya. Jadi seluruh jamaah haji yang khususnya sudah tiba di kota Mekah, mereka sudah melaksanakan umroh wajib, itu diminta untuk tetap mempersiapkan dirinya jelang puncak haji atau Armusna nanti. Mereka diminta untuk memperbanyak ibadah, tapi tidak memaksakan diri untuk ke Masjidil Haram gitu ya. Jadi diminta untuk memperbanyak ibadah di kawasan hotel, untuk memperbanyak manasik ibadahnya di kawasan hotel, berzikir, bersedekah, itu juga bisa dilakukan di kawasan hotel. Lagi-lagi ditegaskan bahwa ibadah di sekitaran hotel, di kawasan kota Mekah itu juga sama pahalanya dengan di Masjidil Haram, karena seluruh wilayah di kota Mekah itu merupakan tanah haram. Nah, ini juga terus diimbau kepada jemaah haji yang sudah tiba di kota Mekah untuk tetap memperhatikan kondisi fisiknya, cukup istirahat. Kalaupun ingin melaksanakan ibadah supaya lebih maksimal lagi, lebih lega lagi bisa berada di Masjidil Haram, dihimbau untuk berada di Masjidil Haram itu waktunya menjelang maghrib atau malam gitu. Jadi tidak memaksakan diri untuk beribadah di waktu siang hari, karena kondisi di kota Mekah suhunya cukup cukup tinggi. Kemarin saya berada di Mekah itu sampai dengan 45 derajat Celcius. Nah, ditambah lagi dengan kondisi jamaah dari berbagai negara itu terus berdatangan ke kota Mekah jelang puncak haji, dan dipastikan walaupun siang biasanya lengang, kondisi di Masjidil Haram itu sudah cukup ramai kondisi di Masjidil Haram. Nah, walaupun malam akan semakin ramai, tapi setidaknya tidak terlalu panas. Jamaah haji asal Indonesia, khususnya lansia dan mereka yang beresiko tinggi, bisa beribadah dengan nyaman,
dengan lebih tenang tanpa harus terpapar langsung sinar matahari. Nah, persiapan untuk Armusna sendiri juga terus dilakukan oleh PPIH Arab Saudi dan juga memastikan kepada seluruh jamaah bahwa pelaksanaan Armusna nanti atau puncak haji itu bisa maksimal. Jadi seluruh jamaah bisa memaksimalkan waktu ibadahnya nanti khususnya pada saat di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan lagi-lagi jika ingin melaksanakan ibadah gitu ke Masjidil Haram karena hotel-hotel jamaah reguler khususnya itu berada tidak terlalu dekat dengan Masjidil Haram, gunakan fasilitas bus sholawat itu secara gratis yang akan mengantar mereka dari hotel ke Masjidil Haram lalu balik lagi dari Masjidil Haram ke hotel. Jangan lupa nomor bus sholawatnya bisa dimanfaatkan itu secara gratis dan akan lebih membuat jamaah lebih beribadah lebih nyaman, lebih tenang dan juga tidak harus mengeluarkan ongkos lebih untuk membayar taksi dan sebagainya. Imron. Baik, seluruh jemaah haji diminta untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan untuk pelaksanaan puncak ibadah haji yang akan berlangsung sebentar lagi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Melvia Mevitri yang melaporkan dari Arab Saudi. Selamat bertugas, Mevi. Jaga kesehatan.